Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di bulan yang baru, bulan Maret tahun 2022. Saya percaya kita tetap selalu dalam sukacita Tuhan, selalu dalam berkat dan pertolongan Tuhan di tengah situasi sulit apapun yang kita alami hari-hari ini. Biarlah kiranya di bulan yang baru ini kita terus penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan bagi kita jemaat Tuhan, jemaat GBI Doa Keempat, di dalam menjalani bulan yang baru ini, firman tentang dua macam perhambaan. Ya, kita baca di Roma 6 ya, secara khusus ayat 15 dan 16. Nanti selanjutnya kita akan bahas kembali di dalam komsel dan di dalam peribadatan kita. Firman Tuhan berkata, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Firman ini luar biasa bahwa kehidupan setiap kita umat manusia, yaitu kita ada di dalam dua macam perhambaan, hamba kebenaran dan hamba dosa. Dulu kita adalah hamba dosa, hidup di dalam dosa, hidup dalam keterikatan dosa, hidup seperti apa yang kita mau. Tetapi Tuhan katakan bahwa kita umat manusia itu hanya ada di dalam dua macam perhambaan, tidak ada setengah-setengah, hamba dosa atau hamba kebenaran. Kita sendiri yang memilih, kita sendiri yang berkomitmen, kita sendiri yang melakukannya. Dua macam perhambaan artinya ketika hidup kita ada di dalam kebenaran Tuhan, maka kita melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi tidak ada setengah-setengah, hari ini ikut Tuhan, hari ini suka-suka, hari ini lakukan dosa, hari besok kita lakukan kebenaran. Tuhan menyatakan hari ini bahwa mengiring Tuhan bukan suka-suka, bukan kita sedang mau atau kita sedang tidak mau. Tuhan katakan ketika kita suam-suam kuku, kita dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat situasi dunia ini sangat menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita lebih serius di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi hamba kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Di ayat berikutnya, di ayat 22 katakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, yaitu ketika kita sudah ditebus oleh darah Kristus, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sangat jelas firman Tuhan. Mari umat Tuhan, hari-hari ini kita semakin tekun, semakin teguh, semakin kokoh. Jangan kita larut di bawah segala masalah persoalan yang kita alami. Percaya masalah memang harus terjadi, tetapi kita percaya masalah itu membuat iman kita semakin teguh. Kita menjadi hamba kebenaran. Ketika kita sudah berkomitmen menjadi hamba kebenaran, tentu segala dosa sudah dihancurkan. Kita sudah tanggalkan hidup yang lama, ikatan dosa, menjadi hamba kebenaran, yaitu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Semangat dalam Tuhan. Terima kasih.